Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rani Malango dengan NIM F1S1220025. Eh, Video ini menjelaskan tentang komunikasi dan budaya mata kuliah komunikasi bisnis dan teknis yang diampu oleh Ibu Miranti Yudhistira SSI MKOM. Baiklah, pada materi ini saya menjelaskan poin kedua, yaitu pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah salah satu pelajaran yang sangat penting bagi seseorang. Karena jika komunikasi seseorang kurang, maka bagaimana seseorang bisa mengetahui cara berinteraksi dengan orang lain? Bagaimana kebudayaan mereka dan adat istiadat mereka, dan seseorang juga dapat belajar bagaimana berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain secara baik. Mengingat kembali esensi komunikasi manusia, komunikasi itu proses dinamika, komunikasi itu simbol, komunikasi juga bagian dari sebuah sistem besar seperti setting, lokasi, acara, waktu, dan jumlah yang terlibat. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah proses mengirim dan menerima pesan bisnis antar individu yang berbeda budaya. Perbedaan budaya merupakan salah satu hambatan komunikasi yang paling sulit diatasi. Selanjutnya ada alasan mengapa komunikasi bisnis lintas budaya sangatlah penting. Litvin pada tahun 1977 menjelaskan bahwa dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan. Semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota budaya tersebut, meskipun nilai-nilainya berbeda. Nilai-nilai setiap masyarakat sebaik-baiknya adalah nilai-nilai masyarakat lainnya. Setiap individu atau budaya berhak menggunakan nilainya sendiri. Pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan persyaratan untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lain dengan mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk berhubungan dengan seorang lain, memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan aspirasi, perasaan, dan masalah manusia. Selanjutnya ada keuntungan mempelajari komunikasi lintas budaya. Yang pertama itu meningkatkan kerjasama yang ada dalam tim perusahaan, yaitu dengan memahami perbedaan budaya anggota. Anggota tim dapat berkomunikasi lebih efektif, mengurangi kesalahpahaman, dan meningkatkan kolaborasi. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Yang kedua, ada berguna sebagai proses negosiasi, yaitu pemahaman yang baik tentang budaya mitra bisnis memungkinkan negosiator untuk menyesuaikan pendekatan mereka sehingga meningkatkan peluang mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, ada menyatukan perbedaan budaya yang ada di setiap perusahaan. Komunikasi lintas budaya membantu menyatukan perbedaan budaya dalam perusahaan sehingga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kohesif. Yang keempat, ada membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memahami berbagai perspektif budaya, perusahaan dapat mempertimbangkan sudut pandang yang beragam sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik dan inovatif. Yang terakhir ada mencegah pandangan individu mengenai entonestrim. Entonestrim. Yaitu mempelajari komunikasi lintas budaya, membantu individu mengurangi sikap etnosentrisme, yaitu kecenderungan untuk menilai budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri. Hal ini mendorong sikap saling menghormati dan memahami perbedaan. Komunikasi bisnis lintas budaya menurut organisasi atau perusahaan untuk lebih sensitif terhadap adanya perbedaan budaya, menghormati hak terhadap budaya oleh konsumen dalam berbagai budaya dan pasar. Para pemasar hendaknya memahami bahwa konsumen mereka memiliki hak terhadap budaya masing-masing. Jika seorang pemasar ingin sukses dalam pemasaran lintas budaya mereka, maka mereka harus menghormati nilai-nilai serta hak yang dimiliki oleh konsumen.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh komunikasi lintas budaya. Di sini saya mengambil tiga. Yang pertama ada kerjasama perdagangan Indonesia dengan Jepang, yaitu Indonesia dan Jepang telah lama menjalin hubungan dagang yang erat. Pejabat pemerintah Indonesia berkomunikasi dengan mitra Jepang, memahami etika bisnis dan budaya kerja Jepang, sehingga memperlancar proses negosiasi dan kerjasama. Yang kedua ada proyek infrastruktur dengan Tiongkok, yaitu dalam proyek infrastruktur seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, komunikasi lintas budaya antara pejabat Indonesia dan Tiongkok sangat penting. Memahami perbedaan budaya kerja dan komunikasi membantu mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan efisiensi proyek. Yang terakhir ada From ASEAN. Sebagai anggota ASEAN, pejabat Indonesia secara rutin berpartisipasi dalam pertemuan regional. Kemampuan berkomunikasi lintas budaya memungkinkan mereka untuk bernegosiasi dan berkolaborasi efektif dengan negara anggota lainnya, memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata atau perilaku, saya minta maaf. Terima kasih.